Kembali lagi di Baper Bahas Pernikahan. Dan untuk Baper kali ini kita mau sedikit throwback ke masa-masa dimana kita sebelum nikah. Iya benar. Banyak juga nih yang ngomong, nanya-nanya lah. Kayak misalnya waktu pas melakukan prosesi pernikahan tuh apa aja sih yang yang mesti diperhatikan sehingga untuk menghindari nyinyiran orang-orang yang datang ke pesta pernikahan. Setuju, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Kalau ngomongin pernikahan itu biasanya normalnya atau bukan normal ya, kebanyakan ngundang orang, Cer. Iyalah pasti. Kita kan maksudnya kayak ingin merayakan syukuran ya, syukuran gitu. maksudnya. Walaupun di episode kita sebelumnya kita ngebahas tentang kenapa ada orang yang ingin menormalkan tanpa resepsi yang dia nggak mau ada terlalu heboh lah. Iya, nggak mau heboh karena kan biasanya namanya nikah terus ada resepsi pasti heboh nih. Yang nggak meski hebohnya juga beda-beda lah ya. Beda-beda, tiap orang hebohnya beda-beda, capeknya beda-beda. Cuman nih teman-teman, yang mesti kalian pahami, jangan pernah berekspektasi tinggi banget ketika membuat sebuah perayaan pernikahan. Iya, karena pasti ada aja kayak orang-orang yang nyinyirin. Nggak nyinyir gimana sih ya, cuman maksudnya adalah yang komentar mau kita buat menurut kita sebagus apapun, pasti ada ya yang kurang begini, kurang begitu. Ibaratnya nih kalau misalnya ada satu pasangan udah zero mistake lah ibaratnya ya, dia mindsetnya zero mistake itu jangan sampai ada kesalahan. Tapi ada aja sedikit secuil itu bisa jadi omongan. Iya. Yang pertama dari gua adalah biasanya kalau cowok nih datang ke sebuah acara pernikahan, aduh parkirannya sempit banget, jauh banget, ribet banget, itu tuh. Iya sih, karena dia nyetir biasanya. Iya, soalnya apa ya, kalau nggak usah orang lain ya, kalau gue pribadi sejujurnya gitu ya, kalau parkirannya udah ribet, moodnya tuh udah males. Iya, kita juga pernah sih ya. Sebenarnya kapasitasnya tuh besar, cuman ternyata parkirannya tuh ribet. Muter-muter gitu, pernah kan kita dan kayak, aduh kok begini sih, jadi kayak ngedumel gitu loh. Mending kalau parkirannya ribet, menuju parkirannya dari pintu masuk utama udah jauh. Iya, udah ada gitu, juga yang kayak gitu. Dari parkiran ke gedungnya, itu kita waktu itu sempet ngelewatin tempat sampah. Iya, gelap lagi. Dan acaranya malam kan, jadi pencahayaannya kurang banget. Iya, itu yang diperhatiin juga nih kalau misalnya acaranya malam, di parkirannya atau jalan menuju venue-nya tuh harus kasih lampu yang terang lah. Iya, minimal layak lah. Jadi kan gini, kalau misalnya ke pernikahan nggak mungkin dong pakai sendal jepit. Iya, apalagi perempuan ya. Apalagi perempuan pakai high heels yang bisa nempok maling gitu kan. Yang heelsnya sepanjang 18 cm, 20 cm itu sih kasihan ya. Belum lagi kayak Syara kan pakai hijab. Iya, kan, pakaiannya lebih ribet, lebih panjang, lebih ribet, terus kayak kalau nggak ada pencahayaannya susah. Takutnya kepleset. Iya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih setuju nggak sih kalau misalnya parkiran itu berpengaruh ke mood ketika kalian datang ke acara sebuah pernikahan? Coba tulisin dong di kolom komentar ya, Syara. Coba ada nggak pengalaman tentang parkiran waktu kalian datang ke kondangan? Iya, coba kalau misalnya kalian ngerasa sama kayak gue nih nasibnya, wah parkirannya ribet apa segala macam, coba ya tulis di kolom komentar ya. Nah, yang kedua menurut gue. Ini dari versi cewek. Iya, versi cewek nih. Yang paling krusial tentang riasan. Oh, jadi riasan si pengantin ya? Pengantin. Karena kan yang dilihat pasti pengantin dong. Iya. Yang paling diomongin pasti dibilangnya gini, pangling gak nih? Gitu. Oh, kayak, ini yang pengantinnya kok beda nih gitu ya. Bedanya bukan maksudnya beda orang ya. Iya, maksudnya kalau orang Jawa bilangnya manglingi. Manglingin, maksudnya cantiknya tuh auranya keluar atau enggak misalnya cowoknya lebih berwibawa. Lebih berwibawa. Nah, itu tuh pasti ada deh nyinyiran. Ada yang bilang cantik sih, tapi nggak manglingin. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi serba salah ya? Iya. Jadi harusnya kayak gimana sih? Harusnya ya nggak usah komentar. Atau nggak usah dengerin. Atau enggak ya nggak usah diundang. Iya, tapi pas lagi ngomong itu keluar kamu. Iya, tapi itu waktu pas kita nikah ada nggak yang komentar gitu ke kamu? Kayak biasa aja deh. Ada. Jadi bahkan termasuk saudara gitu, maksudnya orang-orang deket lah sama keluarga. Terus dia bilang, ini ya kan aku pakai paes Jawa kan, terus paesnya kayaknya nggak cocok deh kalau di Sera. Ya kayak macam gitu lah maksudnya. Pokoknya adalah komentar-komentar miring. Ya walaupun kita udah semaksimal mungkin pasti adalah secuil celah buat jadi komentar. Mungkin maksudnya baik kali ya, mungkin
Mungkin menurut dia, kurang cocok, cantikan begini. Iya, gitu, tapi kan kalau misalnya udah acara nggak bisa diubah. Iyalah, ya kali gue mau nikah 2 kali. Duit, bos. Oh, jadi kalau misalnya ada duit mau nikah 2 kali? Ya jangan dong, maksudnya kan siapa tahu resepsinya. Ya. Oh ya, resepsi. Karena ada resepsi yang 2 kali. Nah, nanti kita juga di episode berikutnya akan ngebahas apa itu, kalau di Jawa tuh resepsi di cowoknya, dirayain di cowoknya. Kan biasa kan di ceweknya, ya kan? Nah, itu sebutannya unduh mantu. Nanti ya di episode berikutnya ya. Nah, kalau dari Syara tadi tentang riasan, ya karena cewek ya, maksudnya lebih ribet ke dress up tuh pasti penampilan. Nah, kalau misalnya cowok nih, kayak gue yang tadi pertama adalah masalah parkiran. Berikutnya adalah gue paling sering berkomentar ketika ruangannya tidak terlalu dingin. Iya, apalagi misalnya crowded kali ya. Iya, maksudnya nggak harus tempat yang AC atau gedung mewah, enggak gitu. Kalau misalnya gedung biasa cuma sirkulasinya bagus. Iya, kan. Jadi kita pernah loh waktu itu nggak usah disebutin tempatnya. Iya, nggak, maksud aku kondangan, terus tempatnya sih nggak terlalu besar, maksudnya intimate banget karena teman-teman dekat kamu. Itu teman kamu nih. Kondisi teman dia. Terus ternyata tapi ruangannya enak banget. Anginnya keluar masuknya tuh enak, sepoi-sepoi. Terus kayak enak nih, meski maksudnya nggak heboh gitu ya, tapi enak dan intimate. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ya, kalian tuh kalau misalnya ingin mengadakan sebuah perhelatan pernikahan atau resepsi, maksudnya pernikahan yang dilanjutkan dengan resepsi atau syukuran, sebenarnya sih nggak usah terlalu yang mewah-mewah. Cuman pastiin lagi tuh ke pihak gedungnya atau pengelola semua sirkulasi dibuka, karena kita pernah ya datang gedungnya gede. Iya, tapi yang kita bingung kenapa panas ya. Ternyata pas dilihat pintu-pintunya dan jendela itu nggak dibuka. Oh, udah kayak 4 tahun tuh ya. Dan seharusnya ini nggak tahu ya, menurut kita berdua idealnya sih itu bisa pihak keluarga bisa nanya atau negor ya. Ya, maksudnya atau minta dibuka gitu, atau gimana ya diakalinnya kalau kayak gitu, nggak tahu sih ya. Enggak, sebenarnya kan ada yang namanya gladi resik atau apa. Iya, waktu itu kita ada gladi resik. Jadi kayak nanya, nanti di pintu ini dibuka nggak ya? Ya sih waktu itu kita kan. Jadi atau detailnya tuh kalian tuh harus ya gini, lebih baik kalian dibilang bawel sama pihak gedung daripada begitu setelah nikah bilang yuk dinyinyirin. Iya, tuh walaupun emang nyinyiran tuh ya udahlah dicuekin, itu pasti ada dan ya udah cuekin aja. Cuman kan nggak enak kalau kedengeran sama keluarga. Iya, emang kan takut nggak enaknya. Iya, waktu nikahannya si ini masa gedungnya panas. Nah, itu tuh males banget sih. Walaupun ya yang ngomong juga nggak bayarin anyway gitu. Iya sih. Cuman tapi pasti keinget. Iya waktu gue nikah panas ya kan, bisa kayak gitu ya nggak sih. Nah, selanjutnya nih dari Syara, apalagi Syar yang bikin sering berkomentar kita. Catering, makanan. Terus pasti dikomentarin banget. Makanan ini dalam hal apa nih? Makanan yang cateringnya yang gubukan tuh yang pinggir-pinggirannya. Nah, itu tuh pasti dikomentarin banget. Ada daging kambing nggak ya? Ada dimsum nggak? Jadi lebih ke arah pilihan menu makanannya. Iya, enggak sih, itu pasti. Sama ada rasanya. Jadi waktu itu pernah juga datang ke kondangan, terus pas aku baru datang nih posisinya, terus teman aku bilang, kambingnya nggak enak deh, keras banget. Baru datang udah digituin loh, maksudnya ada teman dengan itu, terus kan kasihan ya, maksudnya. Ya, belum lagi kalau misalnya pas lagi ngomong ada keluarganya deket situ. Iya, kita kan nggak tahu ya namanya datang ke kondangan, pasti keluarga banyak dong. Terus tahu-tahu misalnya, iya teman kamu tadi bilang katanya daging kambingnya nggak enak. Itu sedih karena kita siapapun itu ya menikah itu yang paling mahal tuh adalah catering, ya kan? Catering. Dan sebaiknya sih jangan diomongin gitu ya. Walaupun kita suka ngomongin, tapi kita ngomonginnya kalau udah di mobil, udah pulang. Kadang kayaknya cuma berdua doang. Ya, atau pas lagi udah nyampe rumah gitu. Gimana, dan gitu kan. Biasanya ini kalau boleh nambahin ya, selain dari rasa, yang paling sering dikomenin adalah kuantitas. Misalnya betul, acara jam 10, jam setengah 11 makanan udah habis. Itu rawan banget dikomentarin. Iya, itu banget sih. Iya, banyak tuh. Masa gubukannya cuman segini? Iya. Baru jam sekian. Iya, itu biasanya sering banget. Dan itu hal nggak tahu ya, menurut kita mungkin pihak catering tuh udah tutup telinga, tutup mata, udah kayak bodo amat, itu urusan lo. Gue udah ngasih yang terbaik ibaratnya mungkin bagi dia. Dan, gitu. Cara mengatasinya biasanya itu sebelum acara, misalnya kalian acara pagi, itu coba deh ada satu orang anggota keluarga kalian yang paling cerewet, paling bawel, paling galak untuk ngitungin jumlah piring dan jumlah porsi.
dipastiin aja kita mesen berapa, yang ada berapa gitu loh. Takutnya kan siapa tahu nih yang pas di hari H ternyata ketuker paket kita sama orang. Karena catering itu buat kalian FYI aja ya, satu catering itu dalam satu hari bisa melayani 2 sampai 3 pernikahan loh. Iya, bahkan ada yang beda tempat. Ada yang beda tempat. Nah, takutnya kan ketuker, apalagi kayak misalnya gedung venue-nya itu tuh berdekatan dengan venue lain yang juga ada menikah. Ya takutnya ketuker. Iya, karena kan ya namanya juga human error ya. Iya. Kalau misalnya ketukernya dengan porsinya lebih banyak sih nggak apa-apa. Kalau kita nyanyos. Dari tadi kita udah ngomongin beberapa hal yang biasanya dibahas atau dinyinyirin ketika datang ke nikahan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dong di subscribe. Tinggal diklik kok, gratis. Dan juga di komen, ceritain nih pengalaman kalian tuh waktu datang ke kondangan, ada yang kayak gimana aja sih? Atau enggak, mungkin pengalaman mereka yang sudah menikah. Iya. Terus ada yang masuk ke kuping kalian tentang nyinyiran tamu, kasih tahu aja. Iya, jadi kita bisa saling, oh ternyata ada juga ya hal lain dari yang kita omongin. Nah ini nih yang terakhir dari kita yang biasanya kita sering ngomongin, itu adalah biasanya kalau kamar mandinya tidak proper atau tidak memadai. Iya itu banget. Kan? Apalagi perempuan tuh kan biasanya beser ya. Waktu itu aku lagi hamil. Terus datang ke kondangan, wah nggak proper banget. Udah kita pakai heels, meski heelsnya nggak tinggi ya, tapi kan maksudnya ya rapih lah ya. Terus geli gitu. Padahal gedungnya gedung bagus loh. Iya. Maksudnya kenapa nggak diperhatikan tuh sayang. Sebenarnya bukan berarti harus kamar mandi yang mewah. Iya. AC gitu enggak, cuman enggak. Yang penting tuh ada bersih, tisu, ya kan? nggak bau, nggak bau. Atau enggak ada kuncinya deh di pintunya. Pernah juga deh nggak ada kuncinya. Terus jadi kayak aku sama kakakku tuh pegang-pegangan. Iya, dan yang paling malesnya kalau misalnya di kamar mandinya tuh udah kayak kamar mandi SMA zaman dulu, yaitu ada tulis-tulisan. Itu males sih. Ya nggak sih, kayak nggak, lu bayangin gitu lagi kencing atau lagi boker gitu kan, tuh kita bacain tulisannya, tiba-tiba nomor handphone, terus kayak misalnya kayak Shera was here, kayak apa sih itu ya, walaupun emang gedung pernikahan kita cuma pakai sekali, tapi sebaiknya dicek kita aja waktu itu ngecek ya. Karena waktu itu pas lagi itu, aku nggak mau kamar mandi lagi, padahal posisinya lagi beser banget, kayak aku nggak mau geli. Wah, udah ada 4 ya. Nah, ada 4 hal yang biasanya jadi bahan nyinyiran ketika ke sebuah pernikahan atau resepsi. Iya. Kita boleh simpulkan dulu kali ya. Kita simpulkan. Yang pertama tadi adalah masalah parkir. Habis itu yang kedua dari riasan si pengantinnya. Riasan pengantin. Yang ketiga itu tentang ruangannya, gedung, kapasitas, AC, apa segala macam, kebersihan juga kan. Dan terakhir tadi kita tentang kamar mandi. Makanan? Oh iya, makanan juga. Nah, ini karena mungkin udah kita take-nya malam, si Gino juga udah dari tadi ngajakin manggil ya. Betul. Sebelum kita pamit, kita mau ingetin jangan lupa buat teman-teman, silahkan banget buat tulis pendapat kalian, pengalaman kalian, tulis aja di kolom komentar. Iya, apapun lah, pokoknya kita ingin baca kayak apa sih yang jadi pengalaman kalian, cerita kalian, di-share aja. Iya, siapa tahu kan ada sesuatu yang menarik yang bisa menjadi pembelajaran buat kita semua yang baca, atau enggak, yang nonton. Yang nonton nih ada calon-calon yang mau menikah, jadi bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada pada saat acara. Gitu. Kalau gitu kita berdua pamit, sampai ketemu di baper berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Kenapa aku selalu begini ya?